Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan izin Allah kita kembali bertemu, dan dalam pelajaran kali ini insyaallah kita akan mendiskusikan seperti yang saya janjikan secara khusus topik di seputar materi al-ikhlas munafil syirik. Syarat, salah satu syarat dari diterimanya syahadat adalah ikhlas, yang dengan ikhlas itu seseorang bisa menghilangkan syirik. Di mana dengan ikhlas sebenarnya ini perasan utama dari cerita tauhid. Jadi kita tidak bisa menuntut seorang mukmin memiliki komitmen beragama yang benar kalau dia tidak ikhlas. Jadi memang kata kunci beragama di sini. Makanya kalimatul tauhid itu dikenal dengan sebutan kalimatul ikhlas. Ya, kalimat ikhlas. Dan ingat bahwa surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran itu adalah surat yang dia tidak bicara tentang definisi ikhlas, tapi dia bicara tentang penjabaran tauhid yang paling sering menggelincirkan manusia. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhanmu itu adalah satu. Artinya kata-kata al-ahad, ahad di sini adalah penjelasan untuk menegaskan satu yang tidak ada duanya. Nah, kemudian apa yang sering menggelincirkan kita dari beriman kepada Allah dengan benar? Ketika bicara Tuhan yang disembah, ini sering saya mengatakan, nggak ada masalah. Tapi begitu bicara tentang ketika kita berkekurangan, kita membutuhkan sesuatu, dan sesuatu itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan kita butuh pada siapapun yang memiliki kekuatan, kekuasaan, maka Allah menegaskan, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah kita itu ahad. Dan Allah itu as-samad. Dialah yang kita meminta kepadanya. Jadi sama siapa saya minta? Sama Allah. Hakikat dari siapapun apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah, dan kemudian mulailah berjalan. Seperti inilah setiap mukmin selalu mengawali hidup dan mengakhiri hidup. Kalau bicaranya tidur, maka kita bangun tidur itu ucap apa? Alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengawali tidur, apa ucapan kita? Bismika. Artinya di antara tidur menuju tidur atau tidur menuju bangun, bangun menuju tidur, kita tetap tidak kehilangan posisi di mana akhirnya kita sadar betul bahwa kita hamba Allah yang lemah, dan kemudian membutuhkan siapa yang sanggup bisa memenuhi semua kebutuhan kita, itu cuma Allah. Allahus Samad, lam yalid. Jangan pernah membayangkan dia seperti makhluk di mana dia melahirkan atau dia punya anak, dia punya keturunan. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan, dia enggak punya orang tua. Kalau pakai bahasa kaji sifat 20, laisa kamitslihi syai', qiyamuhu bi nafsihi. Jangan pertanyakan bagaimananya, karena dia mengurusi urusan hidupnya. Kalau bicara dengan bahasa kita, dia mengurusi urusan hidupnya binafsihi, itu urusan dia. Laisa kamitslihi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupakan diri dengannya. Makanya ketika mengingatkan tentang Dajjal yang mengaku Tuhan, Nabi mengingatkan sama kita, Tuhanmu tidak bisa kau lihat di sini. Jadi jikapun ada makhluk yang menurut persangkaan ilmu yang kau miliki, dia memiliki semua yang bisa dilakukan oleh Tuhan, dan dia menunjukkan zatnya di sini, maka itu bukan Tuhan.
Jadi hati-hati kita. Jadi siapapun manusia, senyeleneh apapun, karena saya di daerah Marelan ketemu satu aliran kebatinan yang mereka itu tidak mau sholat kecuali kalau sudah merasakan ketemu Tuhan. Tuan Syekhnya ketemu Tuhan di kandang ayam. Kan aneh-aneh saja ya. Ya. Jadi jangan pernah mengucapkan atau jangan pernah mau diperdaya oleh orang seperti ini. Nah, ini yang kita bicara dengan kalimatul ikhlas. Jadi kenapa seorang ketika dia masuk ke dalam Islam dia harus mengucap syahadat? Jawabannya karena syahadat adalah kalimatul ikhlas. Air, saya nggak tahu apa namanya, tapi pasti ada teknologi yang bisa merubah air keruh jadi air jernih, bahkan bisa diminum. Jadi orang kafir dia bisa diajak untuk menerima Islam dan akhirnya al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Islam itu merubah atau menghapus, menghilangkan semua keburukan, semua kotoran-kotoran sebelumnya dengan apa? Dengan kalimatul ikhlas. Dan ini tidak harus kita sikapi di awal saja. Di mana kita kan sedang bersyahadat. Dan dalam bersyahadatnya kita ini, sepanjang kita bersyahadat itu, maka kita harus tetap menjaga syarat ikhlas ini. Ini yang patut kita pahami sebentar ini. Apa makna ikhlas? Ikhlas berarti bersih, murni, tidak bercampur. Air putih ini kalau kita taruhkan saja, maaf, sikit saja kotoran manusia kemudian kita aduk, ayo siapa yang mau minum? Atau kita teteskan satu titis saja darah, kemudian kita aduk. Itu yang dimaksud dengan sebanyak apapun kebaikan itu. Hati-hati, ini kalau kajinya ini sebanyak apapun kebaikan itu kita niatkan karena Allah plus satu tetes karena makhluk Allah, Allah tolak. Sholat, puasa, haji, umroh sekarang. Makanya setan ini luar biasa sudah. Yang manapun udah dirusaknya gitu. Ya. Semua diukur dengan dirusak di semua. Bahkan di depan Ka'bah itu pun keikhlasan kita dirusaknya. Karena yang dibilangnya sama Allah, aku yang tidak bisa kuganggu adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga kalau kita mau pahami siapa orang yang ikhlas, orang yang bertauhid, orang yang tauhidnya tidak bercampur. Kalau mau belajar sederhana, orang yang dia memahami secara betul kenapa dan bagaimana dia harus menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas juga bisa dimaknakan dengan, kalau kita bicara niat itu qasdun. Ciri Bapak Ibu datang ke majelis pengajian kita ini ikhlas, itu enggak keganggu dengan situasi cuaca. Ciri para sahabat beriman dengan Rasulullah itu ikhlas, habis-habisan disiksa Bilal, dia tidak mengganti imannya, malah dia tetap mengeluarkan kalimat ahad. Khabbab disuruh berbaring di atas bara api, dia tidak lantas. Tak adanya bantuan pertolongan dari Nabi, ku tengok. Padahal Nabinya dia tinggal minta sama Allah. Padahal kan tinggal bilang dulu Nabi Ibrahim dibakar api juga enggak apa-apa. Ini awak terbakar bara sampai masuk bara-bara api itu ke dalam tubuhku. Respon Nabi pun tidak ada. Maksudnya enggak ada bantuan. Tapi karena mereka memulakan Islam ini dengan ikhlas, mereka tahu bahwa sebenarnya menjadi Muslim ini bukan cerita enak saja. Menjadi Muslim ini kita bicara tentang semua resiko, dan Allah sudah bilang, hasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini apa manusia mengira kalau sudah mengatakan amanna, ya Allah masih bilang amanna, aku beriman, maka la yuftanun, Allah akan uji kita dengan ujian yang luar biasa. Kalau kita ambil ujian hidup, itu persis Nabi Ayub adalah contoh manusia yang memiliki semua kenikmatan hidup. Allah uji dia
sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa didapatnya dari kenikmatan hidup, jangankan hartanya, jangankan anaknya, jangankan keluarganya, istrinya, itu masih di luar tubuhnya. Tubuhnya saja pun tidak bersahabat lagi sama dia waktu itu. Tapi tidak terkurangi keikhlasan kepada Allah. Ini apa istilahnya? Ini yang harus kita pegang, bahwa menjadi mukmin itu bukan cerita senang. Kita akan memulakan perjalanan kehidupan keikhlasan ini dengan sebuah keyakinan bahwa semuanya adalah ujian. Kalau aku tidak diuji, itu tanda aku belum beriman. Sehingga kita berhati-hati ketika fasilitas hidup makin banyak sama kita. Karena kalau ujian dibunuh orang, gak sulit itu. Di Syria itu insya Allah orang makin baik. Orang-orang ikhwan yang di penjara itu, saya nggak yakin itu ada yang keluar dari keyakinan, prinsip yang dia nggak yakin. Cuma yang repot tiap hari diantar duit ke rumah kita, nggak bilang apa-apa yang ngantar. Sebulan antarnya beras, bawakannya roti, habis itu kasihnya duit, anak-anak kita kasihnya duit. Nggak ada. Pak, ini untuk apa? Nggak ada. Saya cuma senang aja. Mulai satu waktu dia bilang sama kita, Ustadz, kayaknya ceramah Ustadz tuh bukan saya tak suka. Kalau bisa jangan tajam-tajam kali lah, agak buat biasa aja sedikit. Tapi tetap berdakwah Ustadz. Karena dia nyampaikan yang bagus. Jadi umat ini lebih mudah rusak oleh ujian kesenangan ketimbang ujian kesakitan atau kesulitan. Dan itu terbukti. Banyak orang yang ketika dia menapaki pendakian, dia masih, bahkan kelelahan mendaki itu dia lakoni. Di awal pendakian dia berjalan, kemudian menuruni lembah, kemudian naik lagi melewati sungai. Kadang-kadang harus memancangkan tali untuk kemudian memanjat tebing-tebing itu. Dia lalui dengan enak. Tapi semua prestasi pendakian yang sungguh-sungguh itu ketika sampai di atas, ngapain dia? Foto-foto, selfie, kemudian teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Dia lupa bahwa sebenarnya di titik itu dia harus memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menuliskan masalah ikhlas ini ketika bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia menulis buku judulnya Madarij As-Salikin, tangga bagi para penempuh. Jadi untuk bisa sampai kemudian menunjukkan kita memang betul-betul berada pada posisi yang tidak berubah. Ya Allah, nanti Pak, saya udah banyak kali yang ingin saya bilang. Makanya kadang-kadang ya Allah, ini pun layak kali kita kaji. Karena untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti kalau silakan cari bukunya, Madarijus Salikin. Ada sekian akhlak yang dibutuhkan seorang mukmin untuk bisa menghidupkan ayat itu dalam dirinya. Ya, baik. Ikhlasun niyah berarti membersihkan maksud dan motivasi hanya karena dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah. Kenapa menikah? Ikhlaskan dulu. Ikhlas itu artinya apa? Cari dulu apa yang kau inginkan dari Allah di amal ini. Jadi kenapa ingin kali punya jabatan itu? Saya mohon maaf dulu. Pak Haslan dulu pernah. Jadi walaupun beliau mengaji sama saya, tapi berapa poin itu selalu saya jadikan. Sampai sekarang saya tidak lupa itu. Ketika bagaimana menakar ikhlas ini sederhana kata dia. Ketika menginginkan sebuah jabatan, tulis saja apa yang kau mau dari jabatan itu. Nanti akan ketemu berapa kadar ikhlas itu. Saya mau jadi gubernur. Kenapa? Ya enak. Tulis, enak. Terus apa lagi? Gajinya besar, 2. Terus apa lagi? Rumah dinas sediakan, 3. Terus apa lagi? Ya kalau jadi gubernur kan kita dihormatin banyak orang, Pak. Terus apa lagi? Ya jadi gubernur kan kita setidaknya kita bisa memudahkan urusan-urusan yang semula sulit. Oke, baru ketemu di urutan kelima rupanya. Itu pun masih belum jelas juga, masih abstrak. Mana yang karena Allahnya? Mana? Jadi gubernur, saya ingin mendapatkan peluang di mana ini cara mudah masuk surga ini.
Aku akan jadikan ini masuk surga. Kedua, aku akan melayani umat ini. Aku akan. Mana yang aku akan itu yang dia karena Allah. Rupanya banyak sekali yang nafsu kita lebih dominan, menginginkan apa yang ingin didapatkan dari sebuah jabatan, kekayaan atau perilaku. Datang kemari tadi ibu bergegas. Saya yakin kita punya pikiran yang sama. Lepas maghrib kita akan ke masjid ini. Apa kira-kira yang kita harapkan dari Allah? Itu yang harus dilemparkan sebagai niat awal kita. Ibu ada yang mungkin keluar biaya untuk naik beca, keluar minyak, biaya minyak untuk bawa mobil, kendaraan kemari. Apa sebenarnya kita mau? Jangan pernah berhenti untuk mengkaji, karena setiap amal itu harus dimulai dari kenapa dia dibuat. Dan kenapa yang paling Allah rawat dan jaga itu adalah kenapa yang lillahi ta'ala. Ya. Jadi motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhlasun niyah ini penting? Karena dia merupakan ruhul amal. Tadi saya bilang, kalau kita ikhlas, sakit sama senang itu tidak berbeda ketundukan kita sama Allah. Nabi itu ternyata sama dia tahajud itu kan wajib. Kapan apa Nabi tidak pernah sakit? Nabi bilang kalau aku sakit, sakitku itu sakitnya itu 40 kali jauh lebih sakit dari kalian merasakan sakit. Jadi kalau kita sakit kepala sampai mau pecah, Allah kasih rasa sakit sama Nabi itu 40 kali lebih sakit dari yang coba bayangkan. Tapi Nabi tidak menghentikan tahajudnya kepada Allah. Ya. Tadi ada adik saya datang ke rumah. Saya bilang dia ada hal yang mau dia minta tolong sama saya. Saya bilang sudah kau minta tolong sama si Anu. Iya, dia cuma bantu sekian bang. Sebenarnya saya bilang saya cuma ingin melihat bahwa terus kenapa dia cuma bantu sekian? Dia bilang karena dia baru bantu si Anu, baru bantu si Anu, baru bantu. Ukuran berbuat kebaikan itu jangan ukur berapa banyak kau bisa membuatnya, kau telah melakukannya. Tapi mulailah dari berapa karunia yang Allah kasih dan seberapa banyak yang bisa kau lakukan karena Allah. Saya nyumbang bapak, oke 1 juta. Terus ada orang datang lagi, oke 500 ribu. Datang orang lagi, oke 500 ribu. Datang lagi orang, terus saya bilang, waduh pak, sudah 4 orang saya bantu pak. Jangan batasi. Kalau di sini masih ada yang diberikan Allah, kira-kira begitu. Karena itu sama saja. Itulah yang dibilang dengan jangan mengukur dari berapa banyaknya, tapi dari berapa ikhlasnya. Kalau ikhlas ukurannya, kita akan tetap nyaman di semua keadaan. Enggak perlu khawatir. La ilaha illallah. Demi Allah, saya membuktikan itu. Ada orang datang minta tolong, yang ada cuma duit, baru pulang mengaji. Ya sudah, kita bagi 2 saja ya Pak, sama Bapak sekian, sama saya sekian. Saya tidak tahu isinya berapa, saya bilang. Terus kemudian ketika ada orang saya bantu dengan jumlah uang yang menurut dia sangat banyak, terus orang nengok ke arah wajah saya bilang apa? Saya tidak pernah memikirkan berapa banyak yang saya keluarkan, tapi masalahnya nyaman gak di hati. Keikhlasan itu adalah ketika hatiku tidak terganggu dengan itu. Ya. Nah, ketika dia menjadi ruhul amal, Allah pun akan merawat kita untuk terbiasa dengan amal itu. Ini enaknya. Makanya sering saya bilang, tahajud itu persoalannya bukan pada alarm. Handphone dihidupkan alarm, jam dihidupkan alarm. Kalau hati tidak hidup, itu mau seberapa puluh pun keliling alarm itu, yang masing-masingnya taruh headset ke telinga pun nggak bangun itu. Atau kalaupun terbangun, itu bangunnya itu. Makanya ada itulah baru saya kemarin saya tertawa terbahak sama istri saya berdua ketika kacamata anak saya patah. Jadi saya tidak kena berulang patah, saya tidak mau. Lantas kemudian akhirnya terpaksa harus beli lem setan. Jadi saya tanya sama istri saya, coba ceritakan sejarah lem setan ini apa ceritanya. Dia cerita ada tukang kayu kerja di rumah, ini bisa dibaguskan dengan lem setan. Terus saya teringat tertawa, kenapa? Patutlah orang-orang itu payah bangun pagi, rupanya dilem sama setan itu matanya. Kan betul juga itu kan. Jadi terbangun pun dia susah kali, udah bangun dia, cuma mata itu masih berat sekali. Kenapa? Memang lekat kali rupanya lem setan itu. Maka dibilang dengan sebutan lem setan. Ya.
Oke, baik. Ruhul amal. Jadi kalau orang ikhlas, inti keikhlasan dia tidak akan terganggu. Biasanya orang yang kalau sudah melakukan satu amal dengan ikhlas, dia hanya berhenti karena Allah. Jadi kualitas amal itu akan terjaga sepanjang perjalanan. Itulah maka saya sering mengatakan amal yang paling ikhlas tanpa belajar yang sering kita lakukan adalah mendidik dan membesarkan anak. Sebandel apapun. Kemarin seorang ibu datang habis saya mengisi ceramah di satu tempat, dia salami saya. Dia seorang petinggi pendidikan. Lantas dia bilang begini, Ustaz, saya sudah tidak tahu lagi anak saya rusaknya luar biasa. Udah tergolong memang anak enggak benar lah ini Ustaz. Tapi saya tidak mau dia rusak. Saya ingin Ustaz kasih nasihat. Ceramah-ceramah Ustaz tadi cocok sekali untuk anak saya. Bisa enggak Ustaz punya waktu untuk kami mengaji bersama Ustaz? Biarlah bertiga saja, saya, suami saya dan anak saya. Berapa umur anak itu? Saya bilang, saya lupa, 23 atau 24. Lihat, dia tahu, dia udah bilang anak itu rusak, anak itu bandel, anak itu tidak benar. Tapi adakah kehilangan kesungguhan untuk tetap membawa anak itu kepada? Kenapa? Karena dia punya anak itu ikhlas. Saya pernah cerita sama kita, sampai meninggal anak itu tidak pernah bisa bergerak dari atas tempat tidur. Kalau yang meninggal anak-anak, saya pikir nggak ada masalah. Ini sudah berjanggut si anak yang meninggal itu. Dari lahir sampai dia meninggal, dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Apa ya, anak bermasalah, cacat gitu. Tapi yang saya saksikan sendiri betapa sayangnya ibunya sama dia. Makan disulami, buang air pokoknya semua dilakukan. Kenapa? Jawabannya sederhana, ikhlas. Apa sih yang diharapkan si ibu dari anak yang, maaf cakap, masih lebih bermanfaat lagi kain lap rasanya. Kain lap masih dipakai lagi, masih bisa. Anak ini tidak bisa lagi, cuma jadi beban saja. Tapi tidak hilang kesungguhannya, tidak terkurangi rasa sayangnya. Kenapa? Amal itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, kalau mau tahu bagaimana nikmatnya beramal ikhlas, itulah. Cuma masalahnya, bisa nggak keikhlasan merawat anak itu kita geser menjadi keikhlasan sholat, keikhlasan berinfak, keikhlasan, dan pokoknya sehingga akhirnya tidak ada yang terkurangi dari kesungguhan, kemurahan, kelapangan, kasih sayang dan sebagainya yang kita miliki. Maka ikhlas itu maka disebut dengan sebutan ruhul amal. Oke. Selanjutnya, ini mohon maaf saya bisa dipotong ini karena saya meminta izin ke Pak Saleh tadi, karena ada sebelumnya saya nggak tahu ini jadwal, makanya saya isi maulidan. Yang maulidan pun takut sekali saya terlambat datang itu. Ya, kita mancukkan yang kedua. Sambil kalau ada pertanyaan, maksud saya silahkan bertanya. Kedua, ikhlas itu syarat diterimanya amal oleh Allah. Cina itu bisa buat, kan banyak orang Cina kita bilang, seringkali dia suka membantu karena dia tahu betul dari membantu orang itu dia banyak hal-hal yang miracle lah. Ya. Tapi Allah tidak akan kasih sama dia. Kenapa? Karena amal ikhlas itu adalah amal tauhid, amal yang dilandasi atau didasari oleh keyakinan lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat untuk diterimanya amal, kita harus menjadi mukmin. Dan syarat orang mukmin yang amalnya diterima, dia harus ikhlas. Itu syarat pertama. Mau ngapain? Baca Quran, ikhlas. Kalau ikhlas sudah terbangun, maka kita akan mengikuti protap atau prosedur atau SOP amal itu sesuai dengan maunya Allah. Tadi saya beli satu buku sambil jalan pulang. Saya biasa kalau nyetir itu suka saya kalau lampu merah apa semua saya buka-buka buku. Saya membaca hadis tentang pertanyaan perempuan. Apalah amal yang bisa membuat kami setara dengan berjihad di jalan Allah, perang? Apa jawab Nabi? Haji mabrur. Jadi kalau ada seorang perempuan mau berangkat haji, suami tak boleh larang. Cuma yang harus dipahami, bagaimana bisa haji mabrur, bagaimana bisa umrohnya mendapat nikmat karunia dari Allah, ikuti cara Nabi. Jangan pakai cara-cara yang lain. Kalau Allah mengatakan bahwa amal soleh kita itu kita harus haji dengan cara A, B, ikuti. Karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau mau balasannya surga, nggak mungkin kita bisa dibenarkan mendapat surga kalau kita berangkat dengan uang haram.
atau berangkat ngatur seat, nyogok. Entah masih bisa entah enggak, sekarang saya nggak tahu ya. Dulu pernah saya tanya, ada orang bisa katanya 14 juta, bisa diatur lah. Jadi kalau belum bisa berangkat sekarang, bisa berangkat, tinggal diatur. Saya sampai bilang, ini mau naik haji atau mau ngapain pula? Ini kalau penyakit ini udah lebih dominan penyakit dari luar. Jadi orang Indonesia ini luar biasa ya. Sampai calo Indonesia paling banyak pula di sana. Udah cium Hajarul Aswad. Makanya istri saya belum pernah berangkat. Saya bilang kalaupun nanti berangkat, jangan pernah berpikir bahwa yang paling utama dari semua itu adalah mencium Hajarul Aswad. Jikapun Allah menggerakkan kita untuk sampai berangkat untuk bisa mencium, niatkan semua itu karena Allah. Saya punya pengalaman unik itu kalau persoalan mencium. Masalahnya bukan Hajarul Aswadnya itu, tapi niat itu Allah jaga, Allah bimbingkan sama kita. Kalau rusak niat itu, selesailah. Bertarung sampai kapan pun tidak bisa. Tapi kalau lillah niatnya, Allah akan enggak yang Allah sulitkan. Orang yang berjalan di jalannya, lalahdiyannahum subulana, akan kami kasih tahu jalan-jalannya. Yakinlah. Nah, itu dia. Tadi saya jumpa seorang hafiz Quran 30 juz. Ustaz, ajarkan saya ingin menghafaz Quran sekarang. Ajarkan saya cara yang Ustaz rasa paling baik untuk bisa menghafaz Quran. Sebelum salat Jumat. Dia imam, saya khatib. Akhirnya dia bilang, Ustaz, balik, ambil Quran. Saya ambil Quran, dia pun ambil Quran. Kita buka ya, acak ya. Oke. Saya bisa sampaikan sama Ustaz, 1 ayat 5 menit sudah hafaz. Saya kasih tahu caranya. Nah, dia bilang, cuma yang rumit ini bukan cara menghafal, cara merawat hafalan. Nah, walaupun dia tidak terangkan, kalau ikhlas tidak ada, macam mana ujian sekolah, bisa dapat konten 10, habis dapat konten tidak tahu lagi apa sebenarnya isi pertanyaannya kemarin. Sama lah kayak saya dulu, nilai akuntansi saya 9 semua. Sekarang kalau disuruh buat neraca mungkin saya bingung lagi. Kenapa? Karena saya belajar untuk ujian. Maka jangan menghafal Quran untuk menghafalnya, tapi menghafal atau baca dan menghafallah Quran karena kau ingin bersahabat dengannya, karena kau ingin jadikan dia teman pendamping hidupmu, karena kau ingin di mana selalu bersamanya. Nah itu baru. Tapi kalau cuma sekedar menjadi seorang hafiz, dia anak-anak kecil itu tidak sulit untuk menghafal Al-Quran. Tapi apakah kemudian Quran bisa? Saya pernah jumpa orang yang hafaz 30 juz Al-Quran, tapi habis berantakan hafalannya. Karena dia tidak merawat dengan akhlak. Ini patut, ini rohul amal. Diterimanya amal sebagai syarat diterimanya amal, karena Allah hanya akan memberi pahala sesuai dengan kadar ikhlas, dan ikhlas itu penyembuh. Ikhlas itu obat, ibu, bapak. Kenapa kita sering sakitnya makin tambah? Karena kita enggak ikhlas. Apa yang saya maksud dengan tidak ikhlas? Ikhlas itu kan kita cari apa yang bisa kita dapat dari Allah di semua peristiwa ini. Gitu. Karena tak ikhlas punya jerawat, anak gadis itu nggak bisa tidur tiap malam. Tengokinya aja kaca itu. Gimana cara ngilangin jerawat? Dipijitnya luka, makin stres. Gara-gara jerawat terpijit pecah, tak sekolah besok. Kenapa? Malu. Tapi kalau ikhlas sudah, maka saya bilang ikhlas itu penyembuh. Ikhlas itu bisa membuat kita mudah bertawakal kepada Allah. Ikhlas itu akhirnya, ingat 3 orang yang dalam gua itu kan cerita orang ikhlas itu. Udah nggak tahu lagi mau dibuat apa. Akhirnya mereka menjadikan amal mereka yang paling ikhlas itu sebagai semacam apa ya namanya, tabarruk. Mereka bertabarruk kepada Allah dengan amal soleh yang pernah mereka buat, dan mereka tahu itu ikhlas karena Allah. Tuhan, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini, dan aku tak pernah mau cerita sama orang. Ciri kita melakukan amal ikhlas, enggak usah banyak cerita kali lah. Makanya kebaikan jangan kita pamer kepada orang banyak, itu menandakan kita tidak ikhlas. Kita bisa ngelihat orang tidak ikhlas itu di situ. Saya terus terang, saya tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan. Tapi saya kecewa dengan di sana. Saya sudah buat ini di sana, buat ini di sana. Saya pernah jumpa orang begitu.
Begitu lantang bicara tentang keikhlasan. Saya demi Allah, ini semua saya lakukan karena Allah. Kenapa? Karena Allah sudah kasih saya harta yang banyak. Tapi ceramahnya lama kali. Nah, pernyataan statement untuk kemudian menyatakan dia telah melakukan sekian banyak amal soleh itu lama kali. Ini pasti muskilat. Ini ada muskilat. Muskilat itu ada problem. Ya, ada sesuatu masalah dalam sistem di hati. Ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ustaz boleh jelas sedikit? Iya. Masalah tauhid dengan ikhlas tadi. Kalau kita berkaitan dengan tauhid, barangkali memang tidak ada toleransi sedikitpun satu nokta tadi. Yep. Kalau ikhlas ini Ustaz, karena itu gradasinya bukan satu nokta, mungkin apa? Ikhlasnya 90%, ikhlasnya 80%. Karena kan kita manusia juga. Yep. Ada mungkin ada sisi itu ya sadar nggak sadar. Gimana Ustaz? Proses, makanya Nabi saja ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhlas itu sarangnya di hati. Maka tsabbit qalbi, tegakkan hatiku ini, gelombangnya itu cuma pada agama. Persoalannya mau bilang kadang 60, kadang 80. Ikhlas itu rahasia kita sama Allah. Kalau masih diucapkan itu belum ikhlas. Makanya sering saya bilang, lafaz niat dalam ibadah itu bukan ikhlas, itu lafaz. Nah persoalannya sekarang Pak Ustaz, saya tahu betul lah bahwa saya masih belum lillahi ta'ala. Allah tahu kadang kita nggak bisa, mungkin sulit sampai 100%. Maka substitusinya, disitulah Allah suruh kita banyak-banyak istighfar. Karena dia tahu kita ini dia yang buat, kau udah tahunya aku kalian tuh kayak mana. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita yang membuat amal ini dan terselip, kita tahu betul masih ada yang lain selain Allah, kita bisa bilang, Tuhan, aku tak bisa lagi berbohong sama-Mu. Kau kan tahu juga bahwa aku masih mengharap pujian makhluk. Masih kuinginkannya harta dunia ini dari semua kesolehan ini, Tuhan. Tolonglah, bukan karena mau, tapi karena nafsuku yang masih sangat sulit ku kendalikan. Ampunkan aku, Tuhan. Ya minimal astaghfirullahaladzim. Itu bahagian untuk menutupi kekurangan kita. Jadi ini kan kalimatul ikhlas. Apa itu? Tauhid. Ketika saya bilang astaghfirullah, sama siapa? Sama Allah. Dan itu bahagian dari bahasa tauhid. Nah, kira-kira begitu. Tapi jangan berpuas diri. Kalau begitu nggak apa-apa lah ya, tinggal istighfar saja yang penting. Nah, bukan begitu. Tapi tetap ada perjuangan terus-menerus sampai pada tingkat. Ya, kelasnya Abu Bakar itu kata Nabi, itu kelasnya 1:1000 orang soleh di masa Nabi. Pun pernah mengalami goncangan keikhlasan. Ketika kasus hadisul ifki, Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan Sofwan. Dan salah satu yang suka menyebarkan gosip kemana-mana adalah keluarga Abu Bakar yang tiap bulan dikasih beras sama Abu Bakar karena miskinnya. Cobalah kalau ibu lah itu misalnya. Begitu ketahuan ternyata benarlah Aisyah tidak salah, apa kata Abu Bakar? Yang kelewatlah kau memang tiap bulan berasku yang kau makan. Masih sanggup kau sayang-sayang anakku. Ikut serta menceritakan ini semua. Kalau begini tingkahnya, tak ku kasih lagi kau beras bulan depan. Kira-kira begitulah bahasa. Itu terjadi. Sampai Nabi bilang apa? Ya Abu Bakar, kebaikanmu lakukan terus. Karena dia itu urusan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi itu. Ya. Sehingga kelasnya Abu Bakar saja. Nah, cuma saya tak tahu sumbernya bahwa Ali pernah sholat khusyuk begitu kan. Nah, kemudian waktu itu dia ada panah, saya tak dapat saya sumbernya. Maka saya tak berani apalagi Ali ini agak sensitif kalau mengambil tokoh Ali bin Abi Thalib sekarang di Indonesia. Ya, karena Syiah itu luar biasa itu. Nah, saya tidak. Tapi yang saya pernah ketemu, Ali itu pernah sakit mata, bengkak ini matanya dua-dua. Abu Bakar Umar pun goncang waktu itu, ikhlasnya goncang. Ini Khaybar. Khaybar ini kan satu kawasan yang paling tangguh di Hijaz atau Jazirah Arabia, tempat tinggalnya orang Yahudi. Ini sedang diserang, tapi tak gagal terus. Habis sholat Isya malam berjamaah, Nabi bilang begini, besok aku akan menyerahkan panji Islam kepada orang
yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah. Apa tak senang ini? Ini udah dapat predikat dari Nabi. Allah cinta sama dia dan dia juga cinta sama Allah. Apa kata Umar? Belum pernah aku berharap sesuatu dari Nabi. Baru itulah. Jadi ketahuannya, ini Umar yang cerita masalahnya. Jadi berita ini cukup sahih ya. Habis sholat subuh Nabi menghadap sahabat. Mata Nabi kelilinglah mencari. Asal Nabi mengarah ke arahku, kata Umar bin Khattab, maka aku meninggikan kepalaku yang sudah tinggi itulah kira-kira. Karena Umar tuh kalau duduk kepalanya paling tinggi. Karena dia orangnya tinggi besar. Duduk pun kelihatan. Jadi aku setiap Nabi memandang ke arah sesuatu, aku selalu bercoba supaya Nabi nengok ke arahku. Tapi Nabi tidak peduli kepadaku. Sampai akhirnya Nabi bertanya, mana Ali? Oh, Ali sakit mata ya Rasul. Dia tidak bisa tadi, dia langsung keluar karena matanya, panggil dia kemari. Lantas Nabi Ali datang, dipapah oleh para sahabat karena matanya sudah payah melihat. Nah, kemudian Nabi menggunakan ludahnya untuk mengobati mata Abu Ali bin Abi Thalib dan sembuh. So, Nabi ambil panji itu bendera, bukan panji yang hadir sekarang, ya. Nah, karena ada si panji di sini. Jadi bendera diserahkan sama Ali. Ya Ali, pegang bendera ini dan jangan kau berbalik sebelum kau bisa meruntuhkan benteng Khaybar. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, apakah harus aku bunuh mereka semua yang kutemui dalam perjalanan menuju Khaybar? Artinya meruntuhkan benteng Khaybar. Apa kata Nabi? Satu orang yang jika kau berhasil mendakwahinya, ya satu orang, jika kau dakwahi dan dia menerima Islam dari apa yang kau sampaikan itu, maka itu jauh lebih baik daripada kau dikasih unta merah besar yang gemuk. Merah itu karena sebab sehatnya unta itu. Kalau ibarat kendaraan sekarang, mobil paling mewah, apa itu yang kemarin sering jalan-jalan ngerayap cuma bisa 1 atau 2 orang di dalam Lamborghini. Kemudian mungkin ada lagi yang lebih mahal. Oke, jauh lebih mahal harga kita bisa mendakwahi orang, merubah orang dari buruk menjadi baik, dari kafir menjadi muslim, dari kita dapat mobil mewah. Itu bahasa ikhlas. Tapi yang mau saya ceritakan adalah, ya Rasul, kau kan tahu mataku ini baru sembuh, nggak mungkin lah ya Rasul. Tak ada begitu. Atau Huzaifah, ketika malam dingin, kita tak bisa ngomong kalau kita cuma di sini yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah, nggak bisa mengetahui dinginnya. Kalau musim dingin Madinah, ya Allah luar biasa dinginnya. Tapi keluar nanti malam, menusuk itu, ya. Jadi malam itu kata para sahabat, ini perang Ahzab. Ketika Madinah dikepung oleh sekian banyak suku, ya, kami semuanya berkemul dengan kain kami. Nabi mengajak kami kumpul dan mengatakan, siapa yang mau mendapatkan surga? Coba periksa, amati apa yang terjadi di kemah orang-orang Ahzab. Tak ada sahabat yang menjawab. Coba bayangkan, pilihannya surga, tapi tak sanggup karena dinginnya luar biasa. Sampai 3 kali Nabi bilang, tak ada yang bergerak. Padahal orang-orang utama itu semua. Terakhir Nabi tunjuk nama, Huzaifah, kau berangkat. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Nah ini dia bedanya. Begitu perintah datang, tidak ada keberatan. Itu orang ikhlas. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Pokoknya sampai di sana, kau tengok saja apa yang terjadi di sana. Nanti kalau udah pulang siap, kau pulang. Ceritakan sama kami. Apa kata Huzaifah? Kalau bukan karena diperintah Rasul, tak mau. Walaupun surga bagiannya. Akhirnya dia jalan dan dia bilang, aku bertemu dengan Abu Sufyan yang sedang sendiri. Kalaulah aku teringat apa perintah Rasul, tidak teringat apa yang perintah Rasul, aku bunuh dia bisa dan tidak ada yang tahu. Tapi Rasul cuma menyuruhku mengamat-amati. Sampai beberapa lama kemudian angin puting beliung datang ke daerah perkemahan itu dan menghancurkan semua yang ada di sini. Yang menyebabkan mereka semua lintang kukang lari dan meninggalkan perkemahan itu. Berakhir perang Ahzab itu dengan serangan angin puting beliung. Aku balik ke Madinah dan menceritakan kepada Rasul, itulah keadaan. Apa kata Nabi? Itulah bantuan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita menang di perang ini. Siapa Huzaifah? Ini satu-satunya sahabat yang Nabi bilang ahli untuk ngedetek prosentase nifak dalam diri seseorang.
Jadi kalau dia nengok bapak itu tahu itu, oh ini kelas munafiknya sekian persen. Cuma satu-satunya sahabat yang namanya Huzaifah. Sampai terakhir Umar pernah nanya, jadi kalau menurutmu kau tengok ya Huzaifah, tolong aku kasih tahu, aku ada munafiknya enggak kata. Iya, Umar nanya, lantas apa kata Huzaifah? Kalau kau enggak ada ya Umar. Tapi astagfirullah, udahlah, cukup ini terakhir aku bilang. Aku enggak mau lagi kalau ditanya orang jawab. Kenapa? Dia tidak pernah mau sebenarnya, tapi didesak. Karena Rasul pernah bilang, Umar itu orangnya suka penasaran. Terus tanya, ada nggak menurutmu? Nah, kalau kau enggak. Nah, mohon maaf ini juga masih akan berlanjut. Saya sudah mengatakan bahwa kita akan sedikit berlama di topik ikhlas ini. Karena nanti akan saya ini yang belum ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ikhlas Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ma'amru ila ya'budu mukhlisina lahu." Iya. Jadi saya tanyakan pada dasarnya ya, Islam manusia awalnya dia ikhlas, ya, ikhlas misalnya apa? Dia punya barang katakanlah laptop, itu perlu bagi kita pada saat ini dipinjam seseorang, perusahaan seminggu, atau hilang, alhamdulillah, sudah 3 tahun pun tak pulang. Iya. Jadi kan tadinya memang saya katakan tadi kita ikhlas awalnya ya. Sehingga karena kesalahan kita terucaplah kata yang tulus ikhlas juga keluar dari hati nurani yang dalam. Nyesal kalau aku ngasih. Ya. Kalau tahu nggak dipulangkan yang nggak akan kasih kan gitu. Ya. Yang ini saya tanyakan apakah karena kesalahan kita dan ucapan kita tadi penyesalan tadi menghilangkan, menghapuskan ikhlasan kita pada awalnya. Iya baik. Makanya minjem ini repot. Saya pernah minjamin buku sama orang, capek saya negurnya itu, nggak pernah saya minta pulang. Cuma saya tanya, gimana? Udah melahirkan buku itu? Dia senyum-senyum gitu. Minjamnya itu memang bagus sekali, tiap hari datang, selalu dibuka lemari pustaka itu dia ambil. Tapi udah begitu disindir, udah melahirkan, udah berapa anaknya, udah berapa cucunya, pun tak pulang juga buku itu. Sampai terakhir saya tidak ada bicara lagi. Cuma memang tidak ada bahasa kesal. Sampai terakhir saya bilang ya bermanfaat untuk dia. Jawabannya ya hancur amal soleh kita. Jadi gimana solusinya? Solusinya Pak, jangan buat lagi kayak gitu ke depan. Kalau minjamkan. Makanya kalau ada orang minjam duit sama kita, kalau saya mohon maaf, saya mungkin tidak pandai jaga keikhlasan. Saya orang yang paling sering orang daripada minjam bagus ku kasih kau. Berapa duit yang mau kau pinjam? Sekian. Oke, aku tak punya duit banyak. Ini ambil samamu. Ya sekira-kira bisalah membuat dia nyaman, tapi tidak sejumlah yang dia minta. Nah, udah. Yang penting aku nggak sakit hati, tak teringat-ingat mukamu lagi ke depan. Jadi intinya gini Ustaz, kalau kita berani meminjamkan, beranilah ikhlas untuk tidak mengharapkan. Iya, sebenarnya kalau dia berlaku zalim itu jadi tabungan sama kita. Begitu. Karena setan itu jangan lupa ibu hajinya tahun 1987 misalnya. Hancurnya haji ibu itu pahalanya tahun 2015. Kenapa? Padahal lama, tahun 87 berangkat haji kan, hancur 2015. Gara-garanya apa? Gara-gara ada orang buat acara di rumah kita. Kata sambutan tak sebut ibu hajjah. Langsung merah padam muka ibu ke sana. Apa tak tahu dia aku sudah hajjah rupanya. Kok enak aja dia. Udah gitu manggil namaku yang nama biasa pula itu. Bukan nama yang lengkap. Kira-kira begitu kan. Setan memang. Makanya ikhlas itu qablal amal, sebelum amal, waktu amal berproses, dan ba'dal amal. Jadi bagaimana membangun ikhlas sesudah amal? Jawabannya jangan ingat. Nggak perlu diingat-ingat. Tadi saya ditelepon dari Polres. Ustaz pernah kemari gini-gini kami mau undang. Tak pernah saya rasa saya ke Polres. Ustaz, saya yang mengundang Ustaz waktu itu. Ini mau kami undang lagi Ustaz nanti. Oh iya. Ustaz nggak ingat, ini kan yang Ustaz kasih sama kami. Nah, kan ada orang, apa benar aku pernah memberimu ini? Ya Allah Ustaz yang kasih ini, makanya aku senang kali ini.
Nah, bagus gitu daripada ini yang aku kasih itu ya. Di depan orang ramai pula bilang. Ya, kan lebih bagus kita lupa dengan kebaikan yang kita buat ketimbang kita ingat-ingat. Ya, saya ini yang patut kita jaga lah, insyaallah. Jadi ibu, itu catatan kekurangan dan kelemahan. Makanya kita banyak istighfar dan memang hati-hati dalam memberi pinjaman. Quran juga satu ayat, satu lembar itu ceritanya satu ayat saja bicara masalah hutang piutang. Walaupun keluarga kalau dia berutang, catat faktubu, catat. Tapi kan nggak nyangka, cuma tetangganya pinjam sebentar. Tadi anak saya cerita, saya bawa anak gadis saya 2 orang itu. Ada famili saya lugunya luar biasa, kembar 3. Orang tuh bawa kereta pergi ke pom bensin ngisi minyak. Lagi ngisi, dipinjam, ada uak-uak datang. Kasihan pula uak-uak itu karena dia buru-buru, mak katanya sama si Oma. Kami kasih, akhirnya kami tungguin sampai lama, tak datang-datang uak itu balik. Cuma memang anak yang 3 ini memang dibilang punya cacat tidak, tapi memang sangat-sangat lugu manusianya. Dan mereka tidak merasa bahwa itu kesalahan. Nah, yang kayak gini ini kelebihan yang Allah kasih langsung sama mereka. Ya. Makanya kalau kita pinjam kalau tetangga pinjam pisau tak balik. Pinjam cangkol, kalau nggak ditarik balik nggak pulang sama cangkol itu. Pergi ambil sana, mesti diambil. Menjaga keikhlasan atas pinjaman orang, tagih. Itu menjaga keikhlasan, tapi jangan menagih dengan cara yang buruk. Mohon maaf saya belum bisa bayar, tolonglah tambah 1 bulan lagi. Oke, nggak masalah, asal kau masih ingat memulangkan. Ada orang yang kalau saya pinjamin, ini pengalaman saya pinjamin kasih, terakhir minjam terus. Karena kasihnya apa? Bukan minjam, saya kasih. Terakhir minjam duit, oke, pinjam berapa? Kapan bisa mulangkan? Udah capek apa ngasihnya? Nah, itu menjaga supaya jangan hilang ikhlas. Kapan bisa mulangkan? Oke, sekian. Nah, ku pinjamkan sama kau, nanti minggu depan kau pulangkan. Di dalam pikiran saya nggak akan datang lagi nih dia. Cuma untuk mutus supaya dia jangan berulang. Betul memang tak datang terus. Tapi di pikiran hati kita, memang kita tidak menuntut itu dipulangkan. Hanya cara supaya bahasa bebasnya jangan keenaan pula dia terus. Saya pikir itu, mohon maaf saya. Ya, Ibu, Masya Allah ini. Ya silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima tidaknya amal kita sesuai dengan kadar ikhlas. Ya. Jadi, itu satu. Ya. Ini kan terkait dengan godaan setan. Setan itu menggoda sebelum, saat, dan sesudah. Ya. Contoh Ustaz. Jadi saya punya uang misalnya 500.000. Ya. Datang orang, Ya. bantu ini, satu mencinta. Nah, tiba-tiba dia bilang, udahlah, waktu kita mau ngasih ini kan setan menggoda. Ya. Kamu kasih 300, kan gitu Ustaz. Pokoknya kali kan setan. Ini mau ngasih tidak. Akhirnya lawan 300. Ya. Kan gitu. Nah, tadi udah digoda. Jatuhlah niat gitu ya. Tadi saat pelaksanaan. Sudah selesai itu Ustaz. Digoda kita pulang. Begitu pulang, bang ini rekening listrik bang. Kenapa? Kalau tadi kamu kasih, kan sudah bayar. Kan gitu. Jadi kan ini sebelum saat satu. Dalam beramal ibadah itu juga. Waktu kita mau sholat, ini sudah dibuat setan. Tunggulah kau, sholat di malam. Waktu sholat itu mesti kamu sudah sholat, mesti dipikir mau doa atau apa. Jangan kau jatuh. Tapi kita tetap berzikir Ustaz. Tapi dalam ini nggak ingat. Tapi kita paksa juga. Jadi bagaimana mengenai amal ibadah kita? Ya, baik. Ini kan sudah digoda terus. Tadi kan saya waktu Pak Gani bilang substitusinya istighfar. Makanya dalam beramal saleh sebenarnya mengaji yang benar itu kita memposisikan guru kita sebagai mursyid. Kalau bahasa orang tasawuf, dia pembimbing. Yang kemudian problem ini harus dituntaskan gitu. Dan setan itu pintar dia. Enggak pun Bapak tahu orang beramal dimunculkannya ujub. Rasa bangga. Iya, itu lagi muncul. Nah, jadi pertarungan itu bermain di wilayah hati, dia rusak di sumbernya. Makanya jangan lupa, sunnatullah, manusia itu tahu betul bahwa kalau dia buat baik ada manfaatnya. Makanya banyak politisi itu kalau jelang pemilu buat baik semua, nggak ada buat rusak ya, buat baik semua. Tapi dirusak setan niatnya. Nah, persoalannya sekarang yang menjadi catatan,
bagaimana kita menghadapi ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan aku berlindung dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Kita harus innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, persoalan sekarang bagaimana di kelas aku? Nah, yang patut kita lihat seperti Ghazali pernah bilang, Imam Al-Ghazali, bahwa coba perhatikan dirimu. Mungkin ada sebab di dirimu yang membuat seperti itu. Kadang-kadang kita ingin khusyuk dalam sholat, tidak pernah bisa. Seperti seorang yang dia dikejar anjing dan dia mengusir anjing itu, tapi anjing itu lari sebentar, kemudian balik lagi, mengejar dia lagi, diusir lagi, lari lagi, balik lagi. Coba periksa, mungkin anjing itu sebenarnya tidak tertarik kepadamu, tapi yang kau jadikan alat usirnya itulah sebenarnya yang memancing anjing itu mengikutimu terus. Maka yang harus kau lakukan sebenarnya bukan mengusir dengan mengancam, tapi lemparkan itu sama anjing itu, maka anjing itu tidak akan. Apa yang dia maksud dengan cinta dunia? Maka menjaga keikhlasan yang pertama kita harus jaga itu adalah nafsu kita sendiri. Nah, ini yang saya mohon maaf agak payah untuk menjelaskan lebih panjang sekarang. Nah, kalau waktu kita cukup bisa kita jelaskan. Ini mohon maaf saya yang tertahan waktunya. Ibu saya mohon maaf dulu ya Ibu ya. Insya Allah lain kali. Ya. Jadi Pak, intinya jaga dengan perhatikan apa sebab-sebabnya. Pasti itu tadi, seperti tadi bandingannya kita masih tawakal dengan rezeki yang. Saya mohon maaf, saya pergi kemari, saya baru serahkan uang sama istri saya. Itulah uang yang ada. Adik saya datang ke rumah, dia sedang membutuhkan biaya kuliah dia, persis sejumlah uang yang saya baru serahkan itu. Karena saya bilang itu tadi, pergi kau jumpai dulu sianu berapa yang kalau kurang nanti abang tutupin. Nah, yang abang tutupin itu, itulah yang bisa saya bawa pulang tadi, saya serahkan, dan sejumlah itu pula lah yang sedang dia butuhkan. Apa kata istri saya? Kalau itu ku kasih bang, habis semua, nggak apa-apa, biarin saja. Kenapa? Prinsip saya, jangan genggam yang sudah ada sama kita. Biarkan dia kerja, Allah tetap akan memberi. Cuma capeknya orang begini, nggak bisa nyimpan istilahnya. Ya nggak bisa nyimpan karena duitnya mengalir terus, rezekinya mengalir terus gitu. Nah, cuma enaknya, ada pula enaknya. Kalau sedang butuh, ada aja pula jalan keluar. Jadi pas mau dia sesuatu, pas butuh Allah kasihkan. Nah ini berada di antara harap-harap cemas kalau orang bilang. Rezekinya rezeki harap-harap cemas. Ya tak jelas ya apanya. Kalau kita akibatnya karena ada jelas simpan, kita merasa nyaman, lemah tawakal kita sama Allah. Harusnya bang ini listrik bang, Allah maka tadi udah aku kasih pula sama orang ini. Harusnya kan bisa tutupin listrik, nah, kira-kira begitu kan? Sudah, oh iya, udah sekarang belum ada, insya Allah kita ada rezeki. Sama seperti tadi, kalau kita baca Quran ada orang masuk, kemudian setan bilang tutup itu, nanti tengok orang pula jadi tak ikhlas kau. Baca aja terus, jangan setan jadi guru sama kita. Ya, setan pula jadi mursyid kita mengatur keikhlasan, sementara dia ingin urusan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.